Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Astuti Zulfiana, NPM 5021217, mata kuliah Telaah Kurikulum, kelas 4F PGSD, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria MPD, materi ke-10. Pada materi ke-10 ini, saya akan membahas materi tentang menelaah buku siswa, buku guru, silabus, RPP pada kelas tinggi. 1. Buku siswa. Buku siswa adalah buku yang diperuntukkan bagi siswa yang digunakan sebagai panduan aktivitas pembelajaran untuk memudahkan siswa dalam menguasai kompetensi tertentu. Berikut merupakan buku tema 1 pada kelas 4 SD dengan judul Indahnya Kebersamaan. A. Manfaat buku siswa. 1. Memberikan struktur yang memudahkan belajar. 2. Meningkatkan perhatian dan motivasi belajar. 3. Memberikan variasi dalam belajar. 4. Menyajikan informasi belajar. 5. Merangsang berpikir analisis. 6. Memberikan contoh-contoh yang lebih konkret. 7. Memberikan situasi belajar yang tanpa tekanan. B. Fungsi buku siswa. 1. Menyajikan sumber pokok masalah yang banyak, mudah dibaca, dipahami, dan bervariasi sesuai dengan minat dan kebutuhan para siswa. Sebagai dasar dari program kegiatan yang disarankan di mana keterampilan ekspresional diperoleh di bawah kondisi yang menyerupai kehidupan yang sebenarnya. 2. Mencerminkan sudut pandang yang tangguh, modern mengenai pengajaran serta mendemonstrasikan aplikasinya dalam bahan pengajaran yang disajikan. 3. Metode dan sarana penyajian bahan dalam bentuk teks harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Contohnya harus menarik, harus merangsang, menantang, dan bervariasi sehingga siswa benar-benar termotivasi untuk mempelajari buku teks tersebut. 2. Buku guru. Buku guru berfungsi sebagai pedoman guru dalam melaksanakan pembelajaran. Isi buku secara umum adalah sebagai berikut. 1. Pengalaman belajar yang bermakna. 2. Teknik penilaian peserta didik. 3. Informasi tentang kegiatan remedial dan pengayaan. 4. Kegiatan interaksi guru dan orang tua. 5. Petunjuk penggunaan buku peserta didik. Berikut merupakan contoh buku guru pada kelas 4 SD dengan tema Indahnya Kebersamaan. A. Fungsi buku guru. Fungsi buku guru adalah sebagai berikut. 1. Sebagai petunjuk penggunaan buku siswa. 2. Sebagai acuan kegiatan pembelajaran di kelas. 3. Penjelasannya tentang metode dan pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran tersebut. C. Isi buku siswa dan guru pada kelas tinggi. Pada kurikulum 2013, kelas 4, tema 1 diriku, tema 2 keluargaku, tema 3 rumahku, tema 4 sekolahku, tema 5 lingkunganku. Dan berikut juga buku tema kelas 5 pada kurikulum 2013, tema 1 pahlawanku, tema 2 keberagaman budaya Indonesia, tema 3 peristiwa bersejarah di Indonesia, tema 4 peristiwa penting di dunia, dan tema 5 lingkungan hidup. Pada kurikulum 2013 kelas 6, tema pertama yaitu peristiwa penting di masa lampau, tema kedua masyarakat dan kebudayaan di Indonesia, tema 3 kebudayaan dan perdagangan dunia, tema 4 kesehatan dan kesejahteraan sosial, tema 5 makanan sehat. Isi buku guru dan siswa pada kurikulum Merdeka kelas 4, tema 1 kreativitas dan inovasi, tema 2 kemajuan teknologi, tema 3 kesehatan dan gizi, tema 4 lingkungan dan ekosistem, tema 5 keragaman budaya. Kelas 5, tema 1 kebudayaan dan sejarah, tema 2 teknologi dan komunikasi, tema 3 keberlanjutan lingkungan, tema 4 pemerintahan dan demokrasi, tema 5 keuangan dan ekonomi. Isi buku guru dan siswa pada kurikulum Merdeka kelas 6, tema 1 ilmu pengetahuan dan teknologi, tema 2 pengelolaan lingkungan, tema 3 kebudayaan dan perdagangan global, tema 4 masyarakat dan kesejahteraan, tema 5 inovasi dan kewirausahaan. 3. Silabus kelas tinggi. Silabus adalah rancangan pembelajaran suatu
dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencangkup standar kompetensi dasar, standar pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. 4. RPP kelas tinggi. RPP Kurikulum 2013 Revisi 2020 merupakan RPP terbaru dengan 3 komponen yang terdiri dari 1. Tujuan pembelajaran, 2. Langkah-langkah pembelajaran, dan yang ketiga, penilaian atau asesmen. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.